Halo warga Bandung, selamat pagi dan selamat datang di Badawi, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi episode 9. Dan seperti biasa, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, warga Bandung. Yang kali ini kita telah kedatangan Lurah Cigadung. Selamat pagi Bapak. Halo Pak. Pagi Mas Adam. Selamat Oke, pagi juga Kak alhamdulillah Pak ya. Adam. Iya, alhamdulillah ya Pak ya, kita bisa bertemu Pak. Meskipun memang tidak secara langsung ya Pak ya, kita hanya bisa bertemu secara Zoom gitu ya Pak, secara virtual. Karena memang kita harus jaga jarak ya Pak ya, apalagi lagi sekarang lagi PKM ya Pak ya, jadi kita harus menjaga jarak. Betul. Ini biar kita lebih akrab Pak, sebelum kita membahas lebih dalam, apa sih Badami episode kali ini? Boleh dong Pak, dikenalin Bapak ini sebenarnya siapa? Silakan Pak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. Gugun Gunawan, Lurah Cigadung, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung. Mungkin pemirsa tidak tahu di mana sih lokasi Kelurahan Cigadung. Nah, tepatnya di TMP Pahlawan sampai dengan Lapang Golf Dago. Nah, itu posisi kita. Oh, Jadi luas kalau misalkan perkenalan untuk wilayah kita luar biasa Pak ya, 264 hektar. Jadi jumlah jiwa 28.000. Nah itu. Jumlah jiwanya berapa Pak? 28.000 kurang lebih. 28.000 ya Pak. Waduh, itu 28.000. jumlah yang sangat luar biasa banyak ya Pak ya. RT, iya. Wah, 91 RT. Oke, Iya, dan berarti 15 RW. dan 15 RW. Berarti kita sekarang ngobrol bukan sama orang biasa-biasa nih warga Bandung. Kita ngobrol sama orang yang jiwa kepemimpinannya sangat luar biasa. Karena bisa memimpin hampir lebih dari 20.000 ya Pak ya. Sangat luar biasa. Iya, Baik. betul. Manggilnya ini Bapak Gunawan atau Bapak Gugun tadi ya? Mohon maaf. Iya, boleh kembali Bapak Gugun, Gunawan, atau Kang Gugun, oke, sesawios. Oke, kalau gitu Kang Gugun mungkin ya Kang ya, biar kita lebih dekat aja. Ya. Baik Kang Gugun, ini ada beberapa kabar dan juga informasi yang telah Adam dapatkan dan juga dari Bandung International Beach juga dapatkan. Kalau di Cigadung ini katanya ada kampung wisata, betul Kang Gugun? Betul sekali. Nah, ini kalau boleh diceritain apa sih kampung wisata ini? Kampung wisata Cigadung itu apa sih sebenarnya Kang Gugun? Oh, jadi gini, untuk di Kelurahan Cigadung khususnya, kita mempunyai beberapa potensi objek wisata yang perlu kita gali. Nah, terdiri dari beberapa kuliner, fashion, seni budaya. Nah, kalau seandainya di wilayah Kelurahan Cigadung, misalkan Kang Adam lewat di Kelurahan Cigadung, pasti bingung di mana lokasi tersebut gitu kan. Beda sama lokasi yang ada di Braga. Kalau di Braga, datang ke Braga pasti tahu di mana sih destinasi. Nah, kalau untuk di Kelurahan Cigadung, nah kita perlu tour guide-nya. Nah, perlu sosialisasi bagaimana potensi-potensi yang dimiliki Kelurahan Cigadung untuk kita promosikan. Nah, salah satunya adalah kita banyak kerjasama dengan beberapa elemen masyarakat, mulai dari kelompok pemandu pariwisata kecamatan dan kelompok pariwisata Kelurahan Cigadung. Nah, yang paling pokok di Kelurahan Cigadung ini, mungkin rekan-rekan atau pemirsa tahu bahwa Cigadung memiliki bakso wale ya. Mungkin tahu ya bakso wale di mana. Betul. Nah, kalau untuk passionnya yang kita miliki, itu ada batik komar dan C59. Nah, ini luar biasa ya. Tamu yang datang sebelum pandemi ini ke lokasi tersebut kurang lebih 5.000 orang per bulan, Pak. 5.000 per bulan ya Kang? Per bulan, itu luar biasa ya. Nah, terus karena dengan pandemi, karena untuk pemasaran batik Cigadung dan C59 itu sendiri, targetnya bukan hanya menjual fashion, tapi edukasi juga. Nah, yang paling diminati adalah edukasi bagaimana cara membuat batik dan cara menyablon dari A sampai Z-nya seperti itu. Oke. Berarti bisa belajar membuat batik mungkin apa ya di Kampung Cigadung ini? Betul. Oh, gitu. Baik Pak, ini mungkin sedikit harus dipertanyakan Pak. Ini sebenarnya kampung wisata keberapa sih Pak di Bandung itu? Kalau yang ditetapkan oleh SK Pak Wali Kota, ini yang kedua. Yang pertama di Braga. Ya, yang kedua, yang pertama di Braga, yang kedua adalah di Cigadung. Nah, tepatnya ditetapkan tanggal 20 Oktober tahun 2020 baru kemarin. 20 Oktober 2020 ya Pak? Betul. Oke, 20 Oktober 2020. Nah ini Pak, pengen tahu nih, penasaran. Tentu aja istilahnya menjadi kampung wisata ini banyak sekali syaratnya ya Pak ya. Kira-kira awalnya kenapa sih bisa Kampung Cigadung yang terpilih menjadi kampung wisata Pak? Nah, kalau kita ya selaku
bagaimana membaca potensi-potensi yang tadi sampaikan dan seni budaya. Nah, kita ada beberapa objek wisata yang edukasinya, pemasarannya atau kreativitasnya yang luar biasa. Salah satunya itu Galeri Rosin. Nah, Galeri Rosin itu ada Galeri Rosin. Nah, Galeri Rosin itu keahlian tangan menulis sketsa wajah dengan menggunakan pensil berwarna. Nah, di situ juga Pak Rosin terampil mengumpulkan alat-alat tani dari mulai lisung, apapun yang dipakai para petani tempo dulu itu terkumpul di galeri tersebut. Nah, itu juga salah satu bagaimana ekonomi kreatif Cigadung terbentuk. Bukan hanya itu, kreativitas membatik juga, mulai dari RW 1 sampai RW 15, itu kita sudah melaksanakan edukasi. Dan alhamdulillah sudah terbentuk 10 kelompok membatik. Nah, itu juga kan bagian dari ekonomi kreatif gitu kan, karena menyalurkan ide, kreativitas dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Kang, ini kalau boleh nanya, pakaian Kang Gugun sendiri sama ikatnya itu asli dari Cigadung nggak, Kang? Nah, ini kebetulan ada warga RW 06, nah ya menjajakan batiknya. Alhamdulillah enak nih. Jadi penasaran nih Kang, saya soalnya pengen juga pakai batik. Saya soalnya salah satu penggemar batik lah istilahnya Kang, kalau kuliah juga sama. Nah, betul. Berarti bisa ke Cigadung ya Kang ya, bagi para penggemar batik. Cigadung, jadi punya slogannya gini, kalau belum punya batik Cigadung, belum Bandung. Aduh, belum Bandung kalau belum punya batik Cigadung, gitu ya Kang ya. Baik Kang, ini Kang, kira-kira hal yang menjadi daya tarik terkuat bagi wisatawan ini apa sih Kang dari Kampung Wisata Cigadung? Sehingga orang-orang pada tertarik nih. Gitu. Apa Kang, silakan. Nah, kalau untuk yang tadi saya sampaikan ya 5.000 sampai 7.000 lah kurang lebih ya, kalau misalnya digabungkan secara utuh, itu ternyata warga masyarakat khususnya di daerah luar kota Bandung, bahkan di luar Jawa juga, mereka itu sangat tertarik dengan edukasi membatik Pak. Jadi membatik, kalau di Batik Komar itu khasnya batik cap. Nah, batik cap, betul batik cap, mulai dari pembuatan capnya sampai bagaimana pewarnaan itu dibuat. Terus yang selanjutnya juga di seri 59 memperkenalkan edukasi menyablon kan itu. Terus yang tak kalah penting di sini juga saya lupa tadi menyampaikan ada kreasi anak pemuda itu mengolah limbah kayu bambu menjadi souvenir dan luar biasa. Nah ini souvenir bambu ini sudah dipasarkan di yang di Lembang tuh kampung wisata bambu. Oh iya Pak. Nah itu luar biasa, betul. Jadi kalau misalkan dulu pernah di paket penjualannya mulai dari yang paling murah di angka 10.000 sampai puluhan juta Kang. Nah ini khasnya ada. Ini khasnya, betul. Khasnya itu ada menjual bambu unik. Yang biasa kan bambu unik tuh panjang lurus ya. Nah ini bergelombang dan mempunyai seni tinggi gitu. Nah ini menjadi perbedaan begitu kayaknya. Jelas Pak. Iya. Maaf tadi. Ada sedikit jalan. Iya. Tapi yang jelas tadi bambunya ini memang sudah sangat terkenal sampai bisa dijual puluhan juta, begitu ya Kang ya? Betul. Luar biasa sekali ini ya Kang ya. Kemudian Kang, ini kira-kira rakyat Cigadung ini punya campur tangan apa aja sih Kang di dalam pembangunan Kampung Wisata Cigadung? Gimana? Mau diulang? Jadi istilahnya mereka punya campur tangan apa aja sih Kang dalam proses pembangunan Kampung Wisata Cigadung gitu dari rakyatnya sendiri? Oh, oke. Jadi untuk masyarakat dengan hadirnya Kampung Wisata Kreatif ini mungkin sangat terbantu ya. Mulai dari bagaimana kunjungan-kunjungan yang datang kelurahan. Nah ini juga ekonomi masyarakat juga mulai bermunculan, mulai dari beberapa RW itu memproduksi konveksi ya, karena yang datang itu adalah peminat edukasi tentang sablon dan sebagainya gitu kan. Nah untuk masyarakat sendiri juga alhamdulillah yang tergabung dalam komunitas pariwisata Cigadung
ini ikut serta bagaimana mempromosikan kampung wisata Cigadung ini menjadi tour guide-nya. Jadi kalau ke depannya, jadi ketika ada wisata itu mau seharian mau di Cigadung mau kemana aja gitu kan. Kalau kita kan punya 69 destinasi wisata. Jadi nggak mungkin kalau seandainya orang awam, ya betul. Jadi kalau nggak mungkin orang awam datang ke Cigadung, di mana sih titik-titiknya? Jadi 224 hektar kan nggak mungkin orang awam tahu gitu kan. Nah, kita wadahi, datang ke kelurahan, wadahi dengan tugasnya. Jadi seharian mau jalan di Cigadung itu mau ambil beberapa paket. Misalkan paket apa namanya? Membatik, edukasi cara menggambar wajah, terus apa namanya? Kulinernya di Basawale gitu, atau di kolam renang yang ada di RW 01 gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi partisipasi masyarakat khususnya pemuda itu sangat tertarik gitu. Seperti halnya di Jogja ya, kalau kita ke Jogja itu ada Gua Kidul, yaitu digagas oleh Karang Taruna. Jadi ketika wisatawan datang ke sana, mereka itu diarahkan kemana saja sih lokasi-lokasi yang dituju gitu oleh wisatawan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kelompok pariwisata Cigadung ini membangkitkan para pemuda khususnya dalam luar biasa sekali sih Pak ini ya, karena memang Cigadung ini punya potensi yang sangat luar biasa ya Pak. Tadi ada 69 potensi wisata, betul Pak ya? Betul. Nah ini Pak, mungkin ini pertanyaan penting Pak, apalagi bagi para pemuda, mereka ini banyak banget orang-orang yang suka istilahnya jalan-jalannya lebih milih ke mall Pak. Nah ini gimana nih Pak, kira-kira Cigadung mengatasi hal tersebut biar bisa istilahnya bersaing Pak dengan mall seperti itu. Itu gimana Pak kira-kira caranya dari kampung wisata Cigadung sendiri? Ya, kalau untuk disandingkan dengan mall, kalau wisata kreatif itu dengan karakter yang berbeda ya. Kalau mall itu cenderung di indoor, kalau kita di outdoor gitu kan. Tapi sudah saatnya lah jalan-jalan tidak ke mall, tapi ke area wisata outdoor. Karena di sana kita menjualkan dengan pemandangan yang luar biasa, komunikasi, sama yang paling penting adalah pengalaman. Jadi kalau seharian di Cigadung, insya Allah berkesan gitu kan. Berkesan ya Pak ya. Ada memori indahnya. Nah itu gitu. Baik Pak, ini kita bicara sekarang masalah yang sedang lagi ramai-ramainya nih Pak. Ini kan COVID kita sedang meningkat lagi ya Pak ya. Meskipun betul. Tersebut bukan hal yang kita inginkan, ini kira-kira COVID sendiri berdampak apa Pak pada kampung wisata Cigadung? Jadi sangat-sangat berdampak sekali ya dengan adanya pandemi yang luar biasa. Tadi juga sudah disampaikan bahwa tamu kita antara 5.000-an ya sampai 7.000 paling maksimal itu di wisata edukasi. Halo, jelas ya Pak? Halo? Ya jelas Pak. Oh jelas ya, maaf. Jadi di wisata edukasi. Nah ini menghadirkan luar biasa wisatawan khususnya di edukasi dan gitu ya. Nah dengan adanya pandemi terus terang itu kita sangat berdampak sekali khususnya di Calimaya 9 dan Batik Kumar itu karena sekarang sudah dibatasi kegiatan-kegiatan yang berkerumun, otomatis secara kedatangan tamu yang sekian sangat berkurang. Tapi kita mempunyai teknologi dengan edukasi via Zoom juga ya. Tapi kalau seandainya dengan via Zoom itu kita tidak melaksanakan praktek, ya cuman hanya teori dan beberapa. Cuman kendala-kendala yang dihadapi ini adalah promosi bagaimana pandemi ini kita lalui. Setiap objek wisata yang ada di Cigadung itu kita lebih ke protokol kesehatan dan menjamin kepada warga yang datang ke Cigadung itu merasa aman, insya Allah. Seperti itu sih kurang lebihnya. Berarti mungkin yang penting protokolnya diperketat aja Kang ya, sambil dikurangin juga. Iya betul. Betul. Kira-kira Kang, ini kita punya pesan nggak untuk warga Bandung Kang? Kalau untuk khususnya untuk warga Bandung ya, silakan boleh. Dengan era pandemi sekarang kita terus berkarya karena kita punya satu contoh Mas, di Kelurahan Cigadung ini ada kuliner ikan bakar. Beliau itu ikan bakar. Beliau dengan pandemi ini di PHK Pak dari hotel. Nah, beliau itu sangat cerdik, sangat kreativitas. Dia mencoba
membuka bisnis kuliner, gurame bakar, cumi bakar, dan pemasaran melalui GoFood. Dan alhamdulillah Kang, pendapatan penjualan per bulan itu 3.000 piece. 3.000 Luar piece. biasa ya, 3.000 piece itu make up, luar biasa sekali. Jadi dengan era pandemi sekarang kita disuguhkan dengan tantangan baru. Jadi bisa bisa membuka usaha di rumah dan pemasaran melalui digital. Itu luar biasa. Itu nyata di warga kami. Bahkan dia juga menyewa di salah satu food court ya, Bumi Mahroja. Kalau lihat dari kunjungan yang makan di tempat itu sangat sedikit, kurang lebih 10 sampai 20 orang per hari. Tapi kalau melalui digital itu yang ngantri luar biasa kan. Jadi seperti itu dengan era pandemi, pesan saya kepada semangat apapun yang dimiliki, kreativitas yang dimiliki oleh rekan-rekan itu kita kembangkan. Kita punya digital, punya IG dan sebagainya gitu. Ini seperti itu sih. Kurang lebih. Oke, alhamdulillah. Luar biasa sekali Kang ya. Ini memang Kampung Wisata Cigadung ini bisa dijadikan salah satu contoh percontohan kampung wisata untuk yang lainnya Kang ya. Kali aja mungkin nanti ke depannya ada kampung wisata lainnya yang muncul di daerah Kota Bandung. Baik Kang, warga Bandung, kita mulai nih. Silakan warga Bandung yang bertanya, boleh langsung aja nanya di kolom komentar live Instagram kita, biar nanti kita langsung diskusikan bersama dengan Kang Gugun. Udah masuk Kang, ada beberapa pertanyaan nih Kang, dari Instagram. Boleh, ya. Dari @deanita.r. Kang, izin bertanya katanya, adakah strategi-strategi khusus untuk anak muda agar anak muda bisa membantu menaikkan potensi ekonomi kreatif di Cigadung, Kang? Kayak gitu katanya, Kang. Silakan. Siap. Betul ya. Jadi kalau dari karakteristik ekonomi, bagaimana sih ekonomi kreatif kita bisa berkembang? Yang pertama kan itu ada gagasan. Terus ada campur tangan pengusaha ya. Jadi ada jiwa market itu ya. Terus yang ketiga ada peran pemerintah. Ini tidak boleh dilepaskan gitu kan. Ini betul. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kemampuan kita yang dimiliki. Apakah itu dia ahli dalam menggambar, apakah dia jago dalam bidang apapun lah gitu kan. Nah itu sih sebetulnya penggalian potensi diri itu, dan jangan segan-segan untuk mencoba memasarkannya. Cuma kan kalau lihat dari pengalaman-pengalaman yang pemula, ketika mulai usaha, ternyata responnya sangat sedikit. Jangan patah semangat. Coba terus. Siapa tahu kesempatan apa yang kita miliki. Terus terang, dulu waktu saya kuliah juga dulu ya di Unpas kebetulan. Nah saya juga pernah berdagang menjadi PKL di Gasibu. Awalnya luar biasa Mas, luar biasa, tidak ada yang laku gitu kan. Tapi lama kelamaan luar biasa. Nah ini ada kita bisa menghadirkan jiwa entrepreneur kita. Yang paling utama adalah bagaimana mental kita sih sebetulnya. Jadi ketika kita menawarkan mental aja. Jadi ketika kita menawarkan produk, mungkin ada orang yang masa bodoh, tidak tertarik. Itu kan kalau misalkan mentalnya kurang terjaga, itu pasti mendown kan sih sebetulnya. Udah aja ya Kang ya, nggak jualan lagi itu. Udah itu betul. Kalau seperti itu sih, kurang lebih seperti itu. Iya, baik Kang. Baik Kang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ada dari Fadli. Izin bertanya Kang, ada biaya administrasi nggak katanya kalau masuk ke kampung wisata Cigadung? Oh enggak. Jadi ini murni gratis. Ini adalah upaya kita bagaimana objek wisata yang dimiliki warga Cigadung itu kita terekspor gitu ya, terpromosikan gitu kan. Nah kita juga Kelurahan Cigadung, kita juga membentuk tadi ya kelompok pariwisata Cigadung itu oleh pemuda-pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Kita juga insya Allah ke depan akan membuat Tokopedia lokal lah. Tokopedia lokal. Sedang dirumut lokal. Jadi semua produk usaha yang ada di Cigadung itu masuk ke aplikasi tersebut. Nah, bahkan sudah didesain, direncanakan yang pengirimnya pun oleh warga Cigadung. Ya gosernya lah. Ya, yang ngantrinya ya, Kang ya, yang ngantrinya. Betul. Jadi warga Cigadung semua. Betul. Karena ketika diinventarisir itu luar biasa. Jadi banyak industri anak muda itu menghasilkan produk-produk. Mudah-mudahan dengan cara itu masyarakat luar itu bisa mengetahui
gitu kan, apa saja sih yang ada di Cigadung dan bagaimana produk-produk yang dihasilkan warga itu tersalurkan lah marketingnya gitu. Iya betul ya Kang ya. Menciptakan lapangan pekerjaan juga ya Kang ya untuk Betul, para betul, warga betul. Cigadung gitu misalnya. Betul, Keren sekali betul. ini. Keren. Ini ada lagi yang bertanya Kang dari Ed Fasyadita. Katanya di wisata kreatif Cigadung ini ada jalur wisata 1 hari. Apa itu ya Pak? Gitu katanya Kang. Nah, betul. Nah, nanti kan ada pemaketan ya yang digagas oleh Kompor, kelompok pariwisata Cigadung. Nah, jadi kita sebutkan misalkan ketika warga itu yang datang ke Kelurahan Cigadung pengen ke 5 destinasi. Yang pertama, dia ingin mengunjungi Batikomar. Terus yang kedua, dia ingin mengunjungi Galeri Rosin. Yang ketiga, yang selanjutnya akan mengunjungi Kampung Kasep yang tadi ya. Saung Kasep itu ada memproduksi bambu unik. Terus yang terakhir mungkin kuliner di Baso Wale. Nah ini dipaketkan dalam sehari kita ekspor lah ya. Karena kan kalau Cigadung itu kawasannya berbukit kan. Jadi bukan datar tapi berbukit itu mempunyai mempunyai pengalaman tersendiri lah. Nah nanti kita kita antarkan ke objek wisata A sampai dengan yang dikendangi wisatawan gitu kan. Cuman yang paling dominan di kita itu yang banyak tertarik itu ke Galeri Rosin, Pak. Galeri Rosin itu adalah kumpulan alat tani, semua kumplit di sana, bahkan sudah dipamerkan ke Singapura itu. Sudah dipamerkan ke Singapura. Itulah konsep seharian Cigadung, betul. Dengan biayanya otomatis ya. Iya, tentu saja ada biayanya ya Kang ya. Ini memang keren sekali Kang. Orang Singapura udah lihat, saya orang Cibiru belum pernah lihat Kang. Semoga nanti ada waktu. Nah itu sayang. Nah gitu kita ya. Betul. Oh iya, tak pula juga gini Pak. Kita kan? Juga salah satu bagaimana memperlihatkan view objek wisata yang ada di Cigadung. Kita dengan Karang Taruna sudah membuat podcast. Karena kan sekarang itu zamannya podcast ya. Iya gitu. Betul. Jadi betul, Kang, setiap narasumber yang kita akan laksanakan di titik-titik objek wisata kita, Pak. Jadi secara tidak langsung masyarakat yang menyimak kita tahu seperti ini view-nya gitu. Seperti itu. Oke. Wah, keren sekali nih. Inovatif sekali, Kang. Karena dari tadi kalau disebutin itu banyak banget inovasi-inovasi yang mungkin di kampung lain nggak ada, Kang. Kayak tadi ada Tokopedia lokal mungkin ya, Kang ya. Iya, betul. Ada podcast, itu yang keren, Kang. Hebat sekali memang Cigadung ini ya. Ini, Kang, pertanyaan terakhir, Kang. Oh, 2 lagi, Kang. 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama dari saya dulu, Kang. Ini kan saya ini suka kuliner, Kang. Kuliner di wisata Cigadung itu ada apa aja, Kang? Kalau boleh tahu gitu. Oh, banyak ya. Yang pertama yang paling banyak dicari itu ya oleh luar kota Bandung adalah bakso Wale. Nah, itu posisinya Wale. Sebetulnya singkatan tuh ya. Warung Lela, bakso Warung Lela. Betul. Bakso Warung Lela. Adalah betul. Khasnya bakso ya, tapi di sana juga ada sop buntut dan sebagainya. Nah, yang paling menyejukkan itu ornamen mebelnya itu menggunakan jati zaman dulu. Nah, sama nuansa juga nuansa alam lah, semi alam gitu kan. Posisinya ada di daerah perbukitan. Nah, ini membuat orang itu ketika datang ke Wale lupa untuk berdiri, bahkan lupa untuk pulang. Waduh, lupa pulang ya, lupa rumah pokoknya. Ya, nah, terus yang terbaru ini terakhir di era pandemi. Ini ada pecah kopi. Nah, pecah kopi itu di kafe pecah kopi ini di kawasan Batikomar. Jadi bukan hanya menjual batik, tapi Batikomar juga ada kafe pecah kopi. Ini luar biasa, Pak. Ini banyak warga luar Bandung menanyakan ke saya, Pak, di mana sih pecah kopi? Karena terus terang market dari pecah kopi itu melalui media Instagram, Pak. Dengan luar biasa akhirnya luar biasa banyak masyarakat sangat tertarik lah untuk mendatang ke pecah kopi. Itu mungkin itu sih yang banyak dicari seperti itu. Luar biasa, Kang ya. Memang ini kalau masalah kuliner nggak akan ada berhentinya ya, Kang ya. Kalau sekali di-share di Instagram, di-share di TikTok, wah itu udah banyak banget rasa yang datang. Nah, soalnya ada 20 jenis kuliner di Cigadung, Kang. 20 jenis kuliner? Betul, ini ada di kawasan jajan ke tempat lain, ini ke Cigadung aja jajan-jajan. Nah, kalau misalkan gini, pengen ketika pemirsa ya datang ke Cigadung, pengen lihat lapang golf. Jadi makan sambil di bibir di lapang golf itu ada
Dago Golf Heritage. Nah, di sana ada kafe. Jadi view-nya langsung ke golf, Mas. Nah, itu yang tidak dimiliki di mall-mall lah. Kalau seandainya mall mah hanya pandangannya ke toko-toko mungkin ya, tapi kalau di Dago Heritage mah langsung pandangan luas. Insya Allah menyehatkan mata juga. Iya, memang keren sekali kamu usaha Cigadung ini. Dan tapi sayang sekali Kang, kita harus menyudahi live kita kali ini. Luar biasa sekali memang. Obrolannya memang sangat seru dan juga ini kita tahu nih warga Bandung kalau Kampung Wisata Cigadung ini sangat luar biasa inovasi-inovasinya. Sampai ini Kang, ini ada, mungkin dibaca dulu ya Kang, reaksi-reaksi dari orang-orang yang nonton katanya, wah keren banget, wah menarik sekali, inovatif banget Kang katanya, keren banget. Dan memang saya sendiri jujur ini keren banget Kang. Kampung Wisata Cigadung ini memang keren sekali. Semoga mungkin kedepannya Kampung Wisata Cigadung ini bisa mungkin go internasional Kang ya, terkenal sampai amin. Kalau misalkan mau main ke Indonesia, kemana nih? Ke Kampung Wisata Cigadung. Mungkin seperti itu ya kayaknya harapan ke depan. Betul. Jadi belum ke Cigadung, belum Bandung. Belum ke Cigadung, belum Bandung. Iya, belum itu Bandung. Harus kita semoga nanti kedepannya bisa kayak gitu ya Kang ya, insya Allah. Amin. Sebelum kita tutup Kang, Akang sendiri punya cita-cita nggak untuk Cigadung sendiri? Silahkan Kang, boleh. Untuk Cigadung otomatis banyak ya cita-cita, mulai dari bagaimana objek wisata kita maju, bukan hanya objek wisata tapi masyarakat juga memanfaatkan kesuksesan objek wisata yang ada. Jadi ketika objek wisata yang tadi yang sudah lahir ini melahirkan wirausaha baru ya dari masyarakat. Terutama juga bagaimana kita pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita juga menuntaskan kemiskinan berbasis masjid gitu kan. Jadi luar biasa PR kita untuk menata wilayah Cigadung yang luar biasa besar, bukan hanya dalam sektor wisata, tapi juga kita ke ranah pengentasan kemiskinan. Kalau menuntaskan kemiskinan berbasis anggaran kan agak sedikit susah. Nah, kita akan beralih ke penuntasan kemiskinan berbasis masjid atau seperti itu. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat seperti itu. Yang program-program penggerakan partisipasi masyarakatnya. Oke, keren sekali. Memang sangat mulia cita-citanya Kak ya. Semoga cita-citanya bisa tercapai secepat mungkin. Amin. Kang Gugun, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Badami episode 9 bersama kami di Bandung Internasional ini. Semoga apapun yang cita-citakan oleh Akang dan juga Desa Cigadung ini bisa segera terrealisasi mungkin ya Kang ya. Amin. Di Bandung, yang ingin lebih banyak tahu informasi mengenai kampung wisata boleh follow kemana mungkin Kang? Instagramnya silahkan. Cigadung Kelurahan. Jadi alamatnya Kelurahan Cigadung untuk IG-nya. Kalau misalkan untuk IG pribadi saya Gugun Ubey itu ada. Itu cukup aja itu aja lah. Itu langsung di follow aja Kang ya kalau pengen tahu banyak banget informasi mengenai kampung wisata ataupun mengenai update dari Kelurahan Cigadung. Baik warga Bandung, jangan lupa juga untuk pantengin Instagram kita di bandung.go.id, TikTok kita di bandung.go.id, YouTube kita di bandung.go.id, Twitter kita di bandung.go.id _ dan juga podcast kita kan. Kita juga punya podcast di Spotify. Podcast juga keren. Bandung Internasional. Baik. Terima kasih warga Bandung yang telah bergabung bersama kami di Badami episode 9. Saya Adam dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.